Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 11 Januari 2025. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Audra Olinka, saya Audra Olinka dan berikut Sumatera Utara hari ini. Kita awali informasi pertama pemirsa. Anak berusia 7 tahun di Padang Sidempuan tenggelam di Sungai Batang Ayumi saat sedang mandi bersama temannya. Hingga kini petugas gabungan masih terus melakukan upaya pencarian. Warga perumahan Grand Mutiara, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara dihebohkan hanyutnya Muhammad Rafasha Aditya Purba, anak berusia 7 tahun di Sungai Batang Ayumi pada Jumat siang kemarin. Menurut kesaksian teman korban, awalnya dan 3 teman sedang mandi di Sungai Batang Ayumi. Namun nahas korban ternyata tidak bisa berenang dan langsung tenggelam. Melihat korban tenggelam, salah satu temannya sempat mencoba untuk menolong, namun dalamnya Sungai Batang Ayumi korban tidak dapat diselamatkan. Saat ini petugas gabungan Basarnas dan Polres Padang Sidempuan, TNI dan warga masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian korban dilakukan dengan menggunakan perahu karet dengan dibantu warga melakukan penyelaman di dasar Sungai Batang Ayumi. Sementara itu, Kalaksa BPBD Padang Sidempuan Harnovil Harun saat diminta untuk wawancara terkait pencarian korban tidak bersedia diberikan keterangan. Polres Asahan memusnahkan puluhan kilogram sabu-sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi. Dari 3 kasus sebanyak 7 tersangka. Hal ini merupakan pengungkapan pada Oktober hingga November 2024 lalu. Pemusnahan barang bukti ini digelar di halaman Mapolres Asahan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji di laboratorium oleh tim Lab 4 Polda Sumut untuk memastikan barang tersebut merupakan narkoba dengan kandungan amfetamin dan zat adiktif. Pemusnahannya barang haram sabu-sabu tersebut dengan cara dibakar memakai insinerator. Sementara pil ekstasi dimusnahkan dengan digiling menggunakan mesin penggiling. Ketujuh tersangka diberi kesempatan memasukkan barang haram itu ke dalam insinerator. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi dalam keterangannya mengatakan, barang haram yang dimusnahkan sebanyak 42,608 kg sabu-sabu dan 85.500 butir pil ekstasi. Dari keseluruhan jumlah barang bukti narkoba yang berhasil digagal peredarannya, setidaknya telah menyelamatkan ratusan ribu orang dari bahaya narkoba. Alhamdulillah pada pagi hari ini Satreskrim Polres Asahan melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang sudah kita ungkap dari bulan Oktober sampai dengan November 2024 dengan jumlah tersangka sebanyak 7 orang, terdiri dari 6 pria, 1 perempuan dengan jumlah barang bukti totalnya 42.608,72 gram beserta jumlah pil ekstasinya 85.500 butir. Ada 3 laporan polisi yang sudah kita ungkap dan itu sudah kita komunikasikan dengan pihak kejaksaan dan sudah alhamdulillah sudah lengkap berkasnya dan tinggal kita menunggu proses persidangan. Pemirsa, seorang tersangka pencuri sepeda motor bermotor di Kabupaten Asahan ditembak polisi karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Tersangka HS ditangkap personel unit Jatan Ras Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan saat dalam pelariannya setelah mencuri 1 unit sepeda motor milik warga. Ketika akan ditangkap, tersangka sempat melakukan perlawanan sehingga polisi memberikan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki kiri tersangka. Polisi kemudian membawa tersangka ke Rumah Sakit Umum Kota Kisaran untuk mendapatkan perawatan medis. Kanit Jatan Ras Polres Asahan Ibda Supangat mengatakan tersangka melakukan aksi pencurian sepeda motor bebek Matic pada Senin 6 Januari 2025 lalu. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor yang sudah sempat digadaikan oleh tersangka. Tersangka HS merupakan residivis yang sudah beberapa kali dipenjara dalam kasus narkotika dan pencurian kendaraan bermotor. Setelah mendapatkan perawatan medis, tersangka kemudian dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum selanjutnya. Alhamdulillah, Polres Asahan, khususnya unit Jatan Ras Polres Asahan berhasil mengamankan pelaku curanmor. Jadi waktu kejadiannya
hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. TKP-nya di samping kantor Koperasi Mandiri Jaya, Jalan Delima Sentang. Jadi dari tersangka kita amankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat. Sepeda motor tersebut sudah digadikan tersangka ke wilayah Kota Tanjung Balai. Sepeda motor sudah kita amankan. Selain itu pelaku juga merupakan residivis. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pemirsa. Seorang pria pemilik kebun kelapa sawit di Labuhan Batu Selatan kritis dan dilarikan ke rumah sakit akibat dianiaya oleh pencuri. Korban mengalami luka di bagian pinggang akibat terkena sabetan kampak. Beginilah kondisi SA setelah mendapatkan perawatan luka di pinggang sebelah kanan akibat sabetan kampak milik tersangka pencuri kelapa sawit miliknya. Peristiwa ini berawal dari pelaku yang terpergok korban mencuri sawit. Pelaku yang panik langsung menganiaya korban hingga tidak berdaya. Beruntung nyawanya masih tertolong setelah dibantu oleh warga ke puskesmas terdekat. Polsek Kampung Rakyat yang mendapat informasi langsung mengamankan S di kediamannya. Pada kasus ini Kapolsek Kampung Rakyat AKP Imam Azhari Ginting menuturkan, dalam tempo 1 jam Polsek Kampung Rakyat berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti dan akan melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polsek Kampung Rakyat, sedangkan korban harus melakukan berobat jalan. Dapat laporan dimaksud dalam tempo 1 jam Polsek Kampung Rakyat berhasil mengamankan pelaku berikut barang bukti keempat dan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan saat ini pelaku sudah kami tahan di Polsek Kampung Rakyat, sedangkan korban saat ini dalam keadaan berobat jalan. Ancaman hukuman berdasarkan pasal 351 ayat 1E, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menanti proses hukum lebih lanjut, tersangka masih berada di sel tahanan Polsek Kampung Rakyat. Pemirsa, selain kehilangan tempat tinggal korban kebakaran yang terjadi di Poriaha, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, juga kehilangan harta benda dan surat-surat berharga lainnya. Salah seorang korban kebakaran, Abdul Simatupang, menjelaskan peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumahnya terjadi saat ia dan keluarganya sedang berada di luar rumah. Selang beberapa waktu, sejumlah tetangga memberikan kabar bahwa rumahnya terbakar dan sontak saja dirinya langsung kembali ke rumah dan mendapati kobaran api besar sedang meludeskan seluruh bangunan tempat tinggalnya tanpa sempat menyelamatkan harta benda yang berada di dalam. Kini ia dan keluarga hanya bisa pasrah atas musibah kebakaran yang meludeskan seluruh bangunan rumah beserta isinya. Akibat kebakaran tersebut, dirinya beserta keluarga untuk sementara waktu terpaksa menetap di rumah kerabat yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Selain meludeskan rumahnya, kebakaran yang terjadi kemarin malam juga menghanguskan bangunan rumah milik Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Wahid Pasaribu. Apa ini bang? Yang peristiwa dari sebelah. Dari tetangga bang ya? Iya. Di bagian mananya bang pertama kali muncul? Bang? Kalau bagaimana nggak tahu aku, yang penting HP-nya udah nyala besar kali. Itu posisinya Bapak lagi sedang Luar. ngapain di rumah? Kedai. Lagi di kedai. Kedai. Jadi Bapak Bapak sendiri gimana ini pak? Nggak ada yang selamat. Nggak ada yang selamat. Iya. Ya saat ini abang tinggal di mana ini bang? Kita beralih ke Kabupaten Mandailing Natal, pemirsa, untuk mendapatkan persyaratan kelengkapan administrasi pada pegawai pemerintah perjanjian kerja. Ratusan warga rela mengantri untuk mengurus SKCK di Polres Mandailing Natal. Ratusan warga ini merupakan peserta yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari 1.900 peserta dari formasi kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis yang lolos seleksi P3K rela mengantri untuk mendapatkan SKCK yang sebelumnya sudah melakukan pengisian formulir secara online. Banyaknya antrian ini disebabkan karena waktu yang diberikan polisi untuk pengurusan pemberkasan cukup singkat. Melihat banyaknya warga yang datang, polisi kemudian menambah jumlah personil untuk mempercepat pelayanan. Diperkirakan membludaknya warga yang mengurus SKCK akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Tidak sedikit warga yang mengurus administrasi di Polres ini
tidak mendapatkan nomor antrian karena pembatasan tersebut. Lagi proses antri Bu untuk persyaratan P3K, salah satunya kan syaratnya kan ada SKCK dari Polres Mandailing Natal. Kas yang perlu kita bawa itu ada kartu keluarga, KTP, akte lahir atau fotokopi ijazah, kemudian paspor 4x6 dan kode barcode dari aplikasi Presisi yang kita isi secara online. 9 SKCK kami katanya selesainya hari Senin karena kuotanya per hari itu dibatasi. Sementara itu pemirsa, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo melakukan pemeriksaan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku hewan ternak yang saat ini menjadi perhatian serius di sejumlah daerah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus. Hewan ternak yang rentan tertular PMK yakni sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Berbagai daerah di Pulau Jawa, hewan ternak sudah terjangkit PMK sehingga menjadi perhatian serius peternak dan dinas terkait. Sejauh ini di Kabupaten Karo tidak ditemukan hewan ternak dengan gejala PMK. Penyakit mulut dan kuku tidak menular pada manusia, namun menyebabkan PMK menimbulkan kecemasan para peternak juga masyarakat umum karena berdampak pada kematian ternak dan penurunan produksi serta kualitas daging. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo melalui tim kesehatan hewan mengecek ke kandang dan melakukan pemeriksaan fisik terutama mulut hewan ternak untuk mendeteksi gejala PMK. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, Michael Purba mengatakan, dari pemeriksaan ke peternak dan pasar hewan tidak ada ditemukan hewan yang terjangkit PMK. Michael Purba menghimbau peternak untuk melakukan disinfeksi kandang, peralatan, dan kendaraan pengangkut hewan ternak dan melaporkan jika ada gejala PMK. Selain itu, mengawasi pergerakan lalu lintas ternak antar daerah dan tidak melakukan jual beli ternak dari daerah yang dicurigai terjangkit wabah PMK. Sudah mendapatkan berita bahwa sudah ada wabah di Pulau Jawa. Kita sudah menyiapkan surat selebaran dari Bupati Karo bagaimana pencegahan yang untuk mengantisipasi wabah ini di Kabupaten Karo. Jadi kita sarankan supaya peternak-peternak kita itu jangan memasukkan ternak dari luar daerah Kabupaten Karo yang kita duga atau terduga itu kena wabah. Jadi bila memasukkan ternak dari luar Kabupaten Karo itu wajib memiliki surat kesehatan hewan dari dokter hewan yang tervalidasi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Asahan melakukan aksi sweeping beberapa tempat yang dicurigai sebagai lokasi perjudian di sekitar kota Kisaran Asahan. Beginilah aksi sweeping puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor di salah satu ruko di Jalan Imam Bonjol, Kota Kisaran pada Jumat siang. Aksi sweeping ini berawal dari keresahan masyarakat yang menduga maraknya praktik perjudian di Asahan. Pada aksi sweeping tersebut, massa Gerakan Pemuda Ansor menemukan sejumlah mesin judi. Mereka langsung mengeluarkan dan merusak mesin judi di tengah jalan. Aksi sweeping ini juga sempat menjadi pusat perhatian warga yang melintas. Tidak berselang lama, sejumlah polisi turun ke lokasi dan menggeser mesin judi yang telah dirusak massa ke pinggir jalan. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Asahan, Fajar Ritonga, sangat menyayangkan masih adanya praktik perjudian di Asahan. Ditambah lokasi perjudian yang di sweeping ini letaknya berdekatan dengan Masjid Raya Kota Kisaran. Selain masalah perjudian, Gerakan Pemuda Ansor Asahan juga menyoroti masih merajalelanya aksi geng motor. Massa menilai Kapolres Asahan telah gagal dalam menjaga Kamtibmas di Asahan. Melaksanakan aksi unjuk rasa bukan hanya karena masalah perjudian, tapi hari ini kami juga menyesalkan Kapolres yang sudah senantiasa yang seharusnya itu menjaga Kamtibmas Kabupaten Asahan, tapi sampai saat ini game makin merajalela, perjudian juga merajalela. Penangkapan yang kemarin oleh Polda itu nyata sebuah bentuk bahwasanya Polres Asahan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Setiap perjudian masa mereka nggak bisa tahu di mana posisinya. Ketika ada sebuah tindak pidana geng motor, mereka juga tetap membiarkan tanpa adanya upaya preventif dari mereka untuk meredam situasi politik dan juga situasi antar remaja yang ada di Kabupaten Asahan.
Kita beralih ke Kota Medan, pemirsa. Seorang siswa sekolah dasar di Kota Medan belajar di lantai kelas. Siswa ini tak diizinkan belajar dan tidak duduk di bangku karena menunggak uang sekolah serta tidak mengambil rapor. Video yang dibuat oleh orang tua siswa kelas 4 sekolah dasar di Kota Medan menunjukkan siswa MI sedang duduk di lantai saat didatangi orang tuanya Camelia di salah satu SD swasta yang berada di Jalan STM. Camelia mempertanyakan kenapa anaknya harus duduk di lantai sepanjang pelajaran dan tidak diizinkan untuk belajar. Video tersebut sempat viral di media sosial. Camelia saat ditemui di kediamannya menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Ia mengakui belum membayar uang sekolah anaknya selama 3 bulan dan belum mengambil rapot. Meski sudah meminta waktu dan dispensasi kepada pihak sekolah melalui wali kelas, namun wali kelas tetap melarang sang anak untuk masuk. Semangat belajar yang tinggi dari sang anak membuatnya tetap datang ke sekolah meskipun wali kelas tidak memberikannya bangku untuk duduk dan terpaksa duduk di lantai. Camelia awalnya tak percaya jika anaknya duduk di lantai saat pembelajaran berlangsung. Namun ketika mendatangi sekolah ia mendapati anaknya duduk di lantai, sementara teman lainnya duduk di bangku dan belajar di meja. Meski sudah mendapat bantuan program Indonesia Pintar, kesulitan ekonomi dan sebagai orang tua tunggal membuat Camelia kesulitan untuk membayar uang sekolah kedua anaknya tersebut. Camelia berharap pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran agar anaknya tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Yang belum melunaskan SPP, yang belum ambil raport, tolong datang ke sekolah, jumpai kepala sekolah, gitu. Kalau tidak ada raportnya, tidak dibenarkan mengikuti pelajaran. Akhirnya saya VN, ya kan. Assalamualaikum Bu, izin saya belum bisa datang, mungkin besok. Itulah hari Rabunya rencana. Nah Rabu pagi, ya kan, saya suruh dia sekolah, Mesa sekolah duluan. Nanti Mama jual handphone dulu nak, biar bayar SPP ya nak. Dia bilang gini, enggak lama, Mesa malu. Loh kenapa malu? Mesa duduknya di semen, lo dari kapan? Dari Senin. Ah masa? Ingat ya nak, kalau si Mama tanya, rupanya Mesa tuh nggak buat PR, Mama nggak akan marah karena itu hukuman biasa. Kalau itu hukuman saya tetap ibaratnya konsekuen lah, nggak masalah dihukum gitu. Tapi kalau cuman katanya Mesa belum dapat rapot, Mesa didudukkan di semen, ya Mama kecewa. Dari jam berapa? Ternyata tuh dari pagi sampailah mau pulang. Pemirsa, Yayasan Abdi Sukma buka suara terkait viralnya murid SD yang tidak diizinkan belajar oleh gurunya dan harus duduk di lantai kelas akibat tidak membayar uang sekolah. Ketua Yayasan Ahmad Perlindungan saat ditemui di sekolah SD swasta Abdi Sukma kemarin mengatakan tidak ada peraturan di yayasan tersebut jika tidak membayar uang sekolah, siswa tidak boleh mengikuti pelajaran di dalam kelas. Menanggapi video viral tersebut, Ahmad Perlindungan menyebut bahwa peristiwa ini di luar kebijakan sekolah. Ahmad mengatakan jika sekolah yang berdiri dari tahun 1962 ini adalah sekolah amal, di mana dalam setahun orang tua murid hanya membayar iuran SPP sekolah hanya 6 bulan dan sisanya dibantu oleh pihak yayasan. Untuk guru yang ada dalam video, pihaknya sudah mengambil sikap untuk menonaktifkan guru tersebut untuk mengajar. Khusus untuk kejadian yang seperti ini di luar kebijakan sekolah dan seluruh yayasan. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan. Setiap siswa yang tidak membayar sekolah tidak boleh ikut pelajaran. Saya tegaskan, tidak ada perintah itu. Semua siswa yang hadir di sini mau bayar mau tidak itu harus dibuat pembelajaran sekolah, belajar mengajar. Ya, ini yang kita lakukan. Jadi kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia. Kita beralih ke Kabupaten Asahan, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan menetapkan pasangan Taufik Zainal Abidin dan Rianto sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Asahan terpilih. Sebelumnya pasangan tersebut berhasil mengalahkan kota kosong pada Pilkada serentak tahun 2024. Rapat pleno terbuka menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Asahan terpilih pada Pilkada serentak tahun 2024 yang digelar di Kota Kisaran pada 9 Januari kemarin. Rapat pleno dihadiri seluruh komisioner KPU di Asahan, pasangan calon bupati dan wakil bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin dan Rianto, unsur Forkopimda, pengurus partai politik, serta Bawaslu Asahan. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Asahan Hidayat.
dengan membacakan surat keputusan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan yang terpilih di periode tahun 2025-2030. Pasangan Taufik dan Rianto merupakan calon tunggal pada Pilkada Asahan dengan perolehan 178.671 suara atau 74,92% dari jumlah suara sah. Setelah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, selanjutnya KPUD Asahan akan mengajukan pengusulan pengangkatan pasangan Taufik dan Rianto ke DPRD Asahan. Tentunya dengan presentasi ini, maka dinyatakan bahwa pasangan calon nomor 1 yang tadinya melawan kota kosong dinyatakan sebagai pemenang dan terpilih karena sudah melebihi dari persentase 50% lebih dari surat suara sah. Untuk selanjutnya, KPU Asahan sudah melakukan penetapan dan akan dilakukan pengusulan untuk pengangkatan pasangan calon bupati terpilih melalui DPRD Kabupaten Asahan. Pemirsa, program Presiden Prabowo memberikan makanan bergizi dan gratis bagi generasi bangsa hingga kini gencar dilakukan aparat TNI di seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan aparat TNI Kodim 0203 Langkat kemarin siang, mengunjungi sekolah madrasah ibtidaiyah swasta Nahdlatul Islam yang berada di Desa Mancang, Kabupaten Langkat. Kedatangan aparat TNI beserta aparat pemerintahan desa dan personil kepolisian untuk memberikan makan siang gratis dan bergizi bagi siswa sekolah dasar. Aparat TNI juga turut memperhatikan generasi bangsa yang ada di sekolah swasta dan pesantren di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Program makan siang bergizi dan gratis ini sudah dilakukan jajaran TNI Kodam dan Kodim di seluruh wilayah Sumatera Utara sejak 1 tahun dengan tujuan menciptakan generasi sehat menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Program makan siang bergizi gratis ini mendapat sambutan yang sangat baik, khususnya bagi sekolah dasar yang ada di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Tidak hanya sekedar memberikan dan membagikan makanan bergizi, para babinsa dan ibu persit juga turut menyulangi para siswa untuk menyantap makanan. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Islam, Samsiah, mengatakan diharapkan program makan siang bergizi dan gratis yang digelar aparat TNI Kodim ini berlanjut sehingga penantian para siswa terhadap TNI sangat berarti sesuai moto TNI kuat bersama rakyat. Kodim 0205 Tanah Karo melakukan uji coba program makan bergizi gratis yang diberikan kepada pelajar ke sejumlah sekolah pada 2 kecamatan di Kabupaten Karo. Program makan gratis bergizi atau MBG mulai dilakukan uji coba di sejumlah sekolah di Kabupaten Karo. MBG merupakan tindak lanjut dari program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI untuk mewujudkan SDM yang bermutu dan berdaya saing. Melalui pemberian makan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, ibu hamil, dan menyusui dengan risiko anak stunting. Program MBG juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis para siswa. Tahap awal di Kabupaten Karo ini dilakukan jajaran Kodim 0205 Tanah Karo. Pihaknya melakukan uji coba di beberapa sekolah yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kabanjahe dan Brastagi, Kabupaten Karo. Seperti uji coba MBG di SDN 040445 yang berada di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Ratusan siswa di sekolah tersebut terlihat antusias dan senang menyambut paket MBG yang diberikan para TNI. Namun ada hal menyentuh hati saat seluruh siswa dipersilahkan untuk memakan paket MBG. Tampak ada pelajar yang hanya memperhatikan dan tidak memakannya. Ketika ditanya kenapa tidak makan, siswa tersebut menjawab sambil menangis ingin membawa paket MBG ke rumah karena teringat orang tuanya. Melihat situasi tersebut, personil Kodim 0205 Tanah Karo memberikan paket MBG tambahan untuk dibawa ke rumah. Sri, siswa kelas 6 SD tersebut mengaku teringat orang tua, terutama ibunya, yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dirinya sangat senang atas program MBG yang akan diberikan setiap harinya. Makanan dari Bapak TNI gimana ya rasanya? Enak. Tadi sempat nggak mau makan, kenapa? Untuk orang tua. Untuk orang tua. Ada makanan gratis kayak gini. Harapannya gimana nih? Bisa dapat makanan setiap hari gratis. Kan mau libur ini.
Tahap awal uji coba program MBG ini masih dilakukan oleh Kodim 0205 Tanah Karo di sekolah terdekat terlebih dahulu. Implementasi selanjutnya masih koordinasi dan arahan lebih lanjut dari pusat, Badan Gizi Nasional, dan Pemkab Karo. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum melaksanakan program makan bergizi gratis MBG hingga hari ini karena Pemkab masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis penerapannya. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini belum diterapkan di Kabupaten Deli Serdang karena program makan bergizi gratis belum ada instruksi dan regulasinya. Pihak pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pendidikan Deli Serdang masih menunggu regulasi dari Permendagri dan Peraturan Menteri Keuangan. Meski belum melaksanakan program ini, sejumlah sekolah di Kecamatan Lubuk Pakam sudah menerapkannya. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 105358 Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam. Pihak sekolah menerapkan setiap siswanya membawa makanan dari rumah masing-masing. Kepala Sekolah Dasar Negeri 105358, Reza Apriati Nasution mengatakan, program makan bergizi gratis sudah dilakukan setiap hari Jumat dengan cara seluruh siswa diminta untuk membawa nasi, sayur, dan lauk pauknya. Dengan adanya program Presiden Prabowo ini, pihak sekolah meminta seluruh siswa membawa nasi beserta lauk pauknya setiap hari dan akan dimakan bersama di waktu istirahat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini kami tetap menyuruh siswa kita untuk membawa itu. Kalau mereka tidak bawa, ya kami kalau bisa untuk sementara berbagi dan nanti kami akan usahakan agar anak itu membawa makanan. Dengan setiap harinya kami bisa mengontrol dan menyuruh siswa itu membawa. Karena bagaimana ya namanya program kita harus jalankan, ya kami harapkanlah pemerintah bisa membantu nantinya dengan tidak semua anak-anak bisa makan yang sehat itu, Pak. Karena di sekolah kami ini hampir 180 orang siswa yang kehidupannya sedang. Kecamatan Lubuk Pakam, Tikwan Siregar mengatakan seluruh sekolah di Kecamatan Lubuk Pakam sudah dihimbau untuk melaksanakan makan bergizi gratis bersama dengan cara seluruh siswa agar membawa nasi, sayur, dan lauk pauk sekolah. Dan pihak Korwilcam belum ada menerima instruksi tentang regulasi dan juknis makan bergizi gratis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Antusias mereka bagus juga, bagus. Dan selalu mereka bawa nasi lah dari rumah. Bawa nasi dari rumah, dimakan siang sama-sama, rame-rame di sekolah. Itulah yang mereka lakukan. Tapi persoalan gizinya, makan sehatnya belum sampai ke situ. Nanti kan ada juknis pemerintah nanti bagaimana makan sehat, bagaimana makan bergizi, itulah yang kita tunggu nanti. Nanti lagi disusun pemerintah itu. Regulasi dan juknis program makan bergizi gratis ini secepatnya direalisasikan agar generasi emas tahun 2045 dapat terwujud. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah hingga kini masih terus menunggu petunjuk teknis dari pemerintah terkait pola pelaksanaan lanjutan pembagian makanan bergizi gratis bagi peserta didik. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, Boy Rahman Hasibuan, terkait program pemerintah pemberian makanan bergizi gratis. Menurut Boy, meski masih menunggu petunjuk teknis pola pelaksanaannya, namun Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menyukseskan program Prabowo Gibran itu juga telah melaksanakan uji coba pemberian makanan bergizi gratis di belasan sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tidak hanya itu saja, bahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah juga meminta agar seluruh kepala sekolah mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama agar benar-benar siap untuk melaksanakan program pemerintah pemberian makanan bergizi gratis, sehingga program pemerintah tersebut bisa sukses di Kabupaten Tapanuli Tengah. Di samping itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah mempersiapkan peserta didik yang akan menjadi sasaran dari penerimaan program tersebut.
namun terkait dengan teknisnya tentu kami masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah ataupun Badan Gizi Nasional atau instansi lain terkait dengan teknis pelaksanaannya. Sasarannya tentunya itu peserta didik dari SD, SMP dan juga PAUD. Ribuan peserta P3K tahun 2024 mulai menjalani rangkaian tes kesehatan psikologi dan bebas narkoba di Rumah Sakit Umum Penyambungan Mandailing Natal. Sebanyak 1.900 peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K tahun 2024 dari formasi tenaga teknis, kesehatan, dan pendidikan yang dinyatakan lulus mulai mengikuti tes kesehatan psikologi dan bebas narkoba di Rumah Sakit Umum Penyambungan. Terpantau ratusan peserta P3K mulai pagi membadati rumah sakit untuk mendapatkan formulir antrian yang dibatasi oleh rumah sakit sebanyak 100 formulir setiap harinya. Dokumen kesehatan ini merupakan syarat bagi peserta P3K untuk melengkapi administrasi yang diupload di sistem seleksi calon pegawai negeri sipil. Sementara jangka waktu pengurusan administrasi mulai dari 6 sampai 31 Januari 2025, di mana peserta P3K harus sudah selesai melengkapi administrasi. Pertama tadi sudah tes urin, kemudian ini lagi tes MCU. Kalau berikutnya belum tahu karena kita masih nunggu antrian yang hasil dari tes MCU. Saya dari pagi dari jam 7 sudah di sini. Bu, pertama kan tadi kan ngambil nomor antrian dan daftar ini dari kan ngisi formulir. Habis itu ke kasir bayar administrasi dulu, kemudian ke belakang ke laboratorium tadi ngasih sampel tes urin, lalu cek MCU. Kalau untuk tahap berikutnya belum tahu, nunggu arahan berikutnya ya Bu. Untuk pengisian daerah P3K salah satunya syaratnya itu ada surat sehat. Tahukah Anda pemirsa, warga di Kabupaten Mandailing Natal menggelar tradisi panen buah durian di bawah pohon untuk disantap. Buah durian kampung yang memiliki rasa yang legit, kenyal, manis menjadi andalan warga dari daerah ini. Di awal tahun 2025 ini, di Kabupaten Mandailing Natal mulai memasuki musim si raja buah, yaitu durian. Di hari libur tahun baru, sebagian warga di Kabupaten Mandailing Natal, warga menghabiskan waktu libur tahun baru menggelar tradisi menunggu durian jatuh di bawah pohon. Tradisi panen durian hanya sekali dalam setahun dilakukan sebagian orang yang memiliki kebun durian saat musim panen raya. Seperti warga di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menghabiskan waktu libur di kebun menunggu durian jatuh untuk disantap bersama. Jenis buah durian dari Malintang ini dikenal dengan durian si gajah, si ancing, si jantung, dan si serai karena memiliki tekstur durian yang legit, tebal, manis, berwarna kuning, dan aroma yang menyengat. Buka menteng dalaya maluau muka terus. Lembet depan emat sore. Nang udah kimah menonok nono nih. Lembet depan emat sole. Ingat suki saja mau to. Ada. Najia. Iya ada si tabu sisi aramnya itu 13.000. Ini Kecamatan Bukit Malintang banyak dikunjungi para penggemar durian untuk menikmati buah-buah durian yang jatuh langsung dari pohon. Selain penggemar durian, puluhan pengumpul buah durian juga sudah memesan buah durian kepada petani. Buah durian yang dipesan tersebut akan dijual ke pasar. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 12 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk Minggu 12 Januari 2025. Untuk dini hari, berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Labuan Batu Utara, dan Serdang Bedagai.
Untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di beberapa wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Langkat, Pakpak Barat, dan Tapanuli Tengah. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di beberapa wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Padang Lawas dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 78 hingga 99%, dengan angin yang bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 3 hingga 11 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 10 Januari 2025 tidak terdapat. Kami himbau untuk selalu waspada potensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di lereng barat, pantai timur, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Audra Andor Olinka, pamit undur diri dari depan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.